Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's... Kembali napak tilas di Pulau Sisilia, di mana masyarakat pada zaman dahulu banyak yang tinggal di pegunungan ya untuk keamanan mereka, dan ini tempat dulu keluarga bangsawan ya dari raja-raja zaman dahulu. Mereka tinggal di tempat-tempat kayak begini. Bisa lihat ini seperti kastil atau istana ya. Dan ini kebunnya di mana orang dulu berkumpul untuk bertemu. Kaula muda di sini dulu mereka bertemu untuk mencari jodoh ya di tempat ini. Mereka bukan di pantai ya, bukan di pesisir, karena kalau di pantai kan tempatnya tidak aman ya. Jadi mereka yang punya kekuasaan biasanya cari tempat yang paling aman ya. Kalau rakyat biasa mungkin karena masalah ekonomi atau demi kelangsungan hidup mereka harus mencari nafkah seperti nelayan-nelayan ya, mereka terpaksa ya mengambil resiko bahaya tinggal di pesisir pantai ya, mencari nafkah, mencari ikan untuk dibawa dijual. Zaman dahulu mungkin bukan pakai uang tapi barter ya dengan barang lain. Mereka bawa ke atas sini hasil tangkapan ikan mereka yang sudah diawetkan dengan garam. Bisa bayangkan perjuangan mereka sampai ke atas sini ya. Dan ini kayak kolam mungkin zaman dahulu ya dibikin. Tapi harus kuat iman juga di sini karena banyak pornografi. Coba lihat patungnya ini nggak pakai baju. Dan orang-orang di sini cukup imannya cukup kuat. Jadi mereka tidak gampang goyah imannya. Lihat yang telanjang-telanjang begini. Jadi kita lihat di sini keadaan kota di Italia. Saya suka sekali sama bangunan-bangunan di Italia ya. Mereka punya mungkin karena strukturnya gitu ya, dan juga semua bangunan itu ada balkon dan juga batu-batu alam yang memang spesial ya. Jadi menarik sekali kalau kita menyusuri lorong-lorong di Italia, bisa lihat kemegahan bangunannya, bisa bayangkan bagaimana kehidupan zaman dahulu. Mungkin bisa kita sedikit lihat bagaimana kehidupan mereka. Megah tapi juga lebih banyak tantangannya ya. Dan zaman sekarang ini dibikin jadi toko-toko yang mungkin untuk ini di sini untuk kalangan ekonomi menengah ke atas, karena toko-tokonya barang-barang branded begitu. Kita nggak belanja di sini, cuma lihat-lihat. Tapi juga banyak yang terpukul ya karena masalah pandemi corona ini. Banyak toko-toko di sini yang gulung tikar ya, banyak bangunan kosong yang tadinya dulunya toko-toko sekarang kosong. Ini dulunya ini pasar ikan ya. Zaman dahulu orang di sini kalau hasil tangkapan mereka dibikin pasar ikan di sini. Ini foto-foto zaman dahulu nelayan di sini, bagaimana mereka kehidupannya, keseharian mereka nangkepin ikan ya. Sesudah pulang tangkap ikan mereka langsung jual hasil tangkapannya hari itu. Ya buat kami ini pengalaman yang berharga ya, belajar bagaimana kehidupan yang mungkin buat kita yang tinggal di kota sama sekali tidak terpikir kehidupan mereka di sini. Cuma taunya kayak emak ini selfie, foto-foto, bikin video. Ya ini kami dibawa ke tempat paling pinggir, paling ujung dari Pulau Sisilia, di mana kalau kita nyebrang lagi ya nggak sampai 100 km, tepatnya 92 km, bukan berenang ya karena jauh ya 92 km itu, tapi pakai kapal bisa nyampe Afrika. Bisa bayangkan benua Afrika itu dari sini udah deket banget ya. Sampai ada pepatah bilang kalau kita lempar koin dari pinggir sini, maka orang dari benua Afrika bisa lempar pisang. Barter. Saking deketnya bisa lempar-lemparan gitu. Tapi itu cuma pepatah ya.
Eh, tapi memang dekat banget ya. Bisa bayangkan kalau kita naik mobil di jalan tol ya dengan kecepatan 100 km per jam di jalan tol di Jerman atau di Italia, itu cuma 1 jam dari sini udah nyampe ke Afrika. Tapi kalau lewat laut saya kurang tahu berapa lama. Cuma ya itu, anak-anak saya berdiri di sini lebih dekat lagi sama benua Afrika ya. Apakah itu yang kelihatan saya nggak tahu ya. Dari kejauhan itu Tunisia ya tepatnya. Saya belum pernah ke Afrika, tapi bisa lihat dari jauh mungkin di sini. Apakah itu ya, di kejauhan bisa lihat itu? Ya, kita udah dekat sekali karena kita paling pinggir Pulau Sisilia. Ini pengalaman yang pertama buat saya bisa melihat, bukan melihat sih, berdiri di pinggir pulau terjauh ya di Italia, dan bisa sedekat itu dengan Afrika ya. Jadi ini pengalaman yang cukup berharga ya, karena sebelumnya saya nggak tahu Afrika di mana, apakah letaknya di sebelah mana. Walaupun kita tahu ya, lihat peta kan, tapi lihat peta nggak sama kalau kita ada di situ gitu ya. Jadi ya, kita bersyukur dengan kesempatan ini bisa sama keluarga ikut menginjak tempat-tempat yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya ya, dan juga bisa berbagi sama teman-teman sedikit informasi. Jadi kita menempuh perjalanan yang sangat jauh ya, dari Jerman sampai ke tempat ini, dan ternyata udah nggak jauh lagi dari Afrika. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton. Maaf, tangan saya nutupin jari saya karena di sebelah saya ada orang lagi ngobrol dan mereka juga ngobrol sama saya. Jadi saya sambil bikin video sambil ngobrol sama mereka, makanya saya kurang fokus liatin anak-anak juga. Dan memang saya nggak pakai alat ya ngerekamnya, cuma dipegang pakai tangan, pakai HP. Jadi ya kadang-kadang jari saya ikut eksis, narsis, mau ikut masuk ke kamera. Saya juga suka merekam momen-momen anak kami berinteraksi satu dengan yang lainnya ya, karena namanya juga orang tua mau lihat anak-anaknya rukun ya, saling bekerja sama, membantu ya, menikmati kebersamaan. Walaupun seringkali ya ada banyak pertengkaran di antara mereka sesama bersaudara, tapi kita berusaha menjadi nomor satu, atau berusaha mengajar mereka bagaimana mengatasi konflik dan bagaimana belajar saling menerima kekurangan, kelemahan, dan mengampuni, dan juga bagaimana saling menyayangi sebagai saudara sekandung khususnya. Dan saya lihat memang anak saya yang paling tua, dia cukup dari dulu ya, dia memang sama adiknya sangat baik gitu ya, walaupun seringkali juga berantem gitu ya, namanya anak-anak, dan mereka seringkali ada gesekan, jengkel satu dengan yang lainnya. Tapi masih bisa melihat sisi positif dari anak ini, bahwa dia cukup perhatian dan baik sama adiknya. Bisa dilihat di sini Ariel sama Zoe berdua, mereka jalan di bebatuan yang cukup bahaya sebenarnya, tapi si kakak ini berusaha untuk menjaga adiknya, membantu adiknya. Dan buat saya sebagai orang tua, ini suatu yang sangat-sangat saya hargai dan syukuri.
Believe me, you get to know him, you understand what I mean. You feel just his presence. Dan tidak kerasa hari sudah menjelang sore, menjelang malam maksudnya. Dan video ini juga harus dipotong-potong. Dan saya akan bikin lanjutannya kehidupan malam di Sicily di video selanjutnya. Tetap nyimak ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.